Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Tetap semangat ya belajarnya. Oke. Hari ini Budi akan menjelaskan materi untuk kelas 4. Ya, untuk kelas 4 materinya. Kita akan belajar tentang apa? Materi yang akan Budi sampaikan hari ini secara umum terlebih dahulu. Nanti untuk selanjutnya materi yang akan kita detailkan lebih dalam kembali. Oke. Apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang Microsoft Word. Oke. Sebelum kita masuk, Budi akan menjelaskan ada 5 yang akan Budi jelaskan untuk hari ini. Yaitu yang pertama adalah sejarah Microsoft Word. Yang kedua, pengertian dari Microsoft Word itu sendiri. Yang ketiga, fungsi atau manfaat dari Microsoft Word. Yang keempat, cara membuka Microsoft Word. Ini cara membukanya dari HP ya, dari komputer nak ya. Dan yang kelima adalah tampilan Microsoft Word itu sendiri. Baiklah, Budi akan menjelaskan satu persatu materi hari ini secara perlahan. Bisa kalian saksikan videonya sampai selesai, karena akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Maka perhatikan videonya sampai selesai. Oke. Yang pertama, sejarah Microsoft Word. Microsoft Word atau yang dikenal dengan Microsoft Office Word pertama kali diluncurkan pada tahun 1983 dengan nama Multi-Tool Word untuk versi Xenix. Oke. Pada tahun 1983, Microsoft Word diluncurkan untuk versi Xenix. Tetapi versi-versi lain selanjutnya dikembangkan untuk digunakan di berbagai operasi sistem. Versi-versi tersebut adalah antara lain pada tahun 1983 operasi Word juga dikembangkan melalui versi DOS. Jadi, setelah tahun 1983 dia mengeluarkan versi Xenix, di tahun yang sama dia mengeluarkan versi DOS. Lalu di satu tahun ke depan, 1984, versi yang dikeluarkan adalah versi Apple Macintosh. Yang ketiga, COC Unix atau OS 2. Dan 1989 mengeluarkan versi Microsoft Windows. Oke, nanti bisa kalian baca lagi sejarah Microsoft ini dari beberapa versi-versi yang sudah dikembangkannya. Oke, selanjutnya, setelah menjadi bagian dari Microsoft Office sistem versi 2003 dan 2007, perangkat lunak ini kemudian diberi nama Microsoft Office Word yang kita kenal sekarang. Jadi yang kita gunakan saat ini itu menggunakan sistem versi yang 2007. Tetapi pada saat kita menggunakan 2007, versinya makin bertambah lebih maju, dan dia mengeluarkan versi terbaru yaitu Microsoft Word 2010. Ini adalah merupakan versi terbaru yang dirilis oleh Microsoft untuk Office pada Windows dengan dukungan yang sangat banyak nih. Jadi komputernya mau pakai Windows apapun di Microsoft 2010 itu bisa masuk. Contohnya di Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, bahkan Windows 8 itu bisa menggunakan Microsoft Word 2010. Selebih dari itu dia tidak bisa digunakan di Microsoft Word 2010. Semakin canggih
versi yang dikeluarkan, maka akan beberapa banyak keunggulan yang dimunculkan. Antara lain, di versi 2010, keunggulan yang dimunculkan oleh Microsoft Word, yang pertama, lebih ringan. Karena ada fitur yang tidak dibutuhkan sudah dihilangkan. Nanti kita akan lihat perbedaan antara 2007 dengan 2010. Tapi untuk saat ini Budi hanya menjelaskan tentang sejarahnya dulu supaya kalian tidak bingung. Yang kedua, apa keunggulannya dari Microsoft Word 2010? Memiliki grafis 3 dimensi yang lebih baik. Yang ketiga, mendukung standar format ODF. Artinya bisa dibuka melalui dokumen format. 4567-nya bisa kalian baca sendiri apa aja keunggulan dari Microsoft Word 2010. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Bisa kalian nanti jawab. Budi, aku bingung nih, boleh. Atau Budi mau aku baca sekali lagi, boleh nak? Dibaca lebih baik dibanding kalian hanya skip videonya saja. Oke, setelah kalian mengetahui sejarahnya dari Microsoft Word, maka kalian harus tahu apa itu pengertian dari Microsoft Word. Kalau sejarahnya kalian tahu, pengertiannya pun harus lebih tahu. Pengertian Microsoft Word adalah, kita udah masuk ke yang kedua, aplikasi pengolah kata atau program pengolah kata. Aplikasi dan program itu sama aja nak ya. Jadi pengertian Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata atau program pengolah kata. Jika kalian jawabnya sampai situ atau mau ngeringkasnya sampai situ, nggak masalah. Tapi kalau mau kalian lengkap, pengertian Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata yang dapat membantu pengguna. Pengguna itu siapa nak? Pengguna itu kita. Pengguna untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan dokumen, teks, atau tulisan. Artinya, Microsoft Word digunakan untuk mengetik. Oke, lalu kita masuk yang ketiga, yaitu manfaat dari Microsoft Word atau fungsi dari Microsoft Word itu sendiri. Beberapa manfaat dari aplikasi Microsoft Word seperti yang sudah dijelaskan dari pengertiannya, yaitu untuk membuat dokumen, tetapi dengan cepat dan tepat. Di kelas 3 kita sudah belajar membuat dokumen atau mengetik, tetapi tidak menggunakan Microsoft Word. Kita menggunakan program TXT WordPad. TXT to Word. Itu lebih, sebelum kita mengenal Word-nya, kita untuk ngetik-ngetiknya kita gunakan yang itu. TXT to Word, supaya kalian tidak bingung. Jadi, kalau ditanya untuk mengetik, bisa dong. Kalau ditanya kalian sudah bisa ngetik, bisa dong. Karena kita udah belajar di kelas 3 walaupun dari HP. Oke, manfaat selanjutnya yang kedua, untuk membuat dokumen yang dapat dicetak. Yang ketiga, untuk membuat surat menyurat dalam urusan resmi. Dan keempat, 5, 6 bisa kalian baca sendiri manfaatnya. Oke, selain untuk membuat dokumen, ternyata Microsoft Word juga bisa menyisipkan gambar, membuat grafik, membuat tabel yang berhubungan dengan dokumen. Itu bisa kita lakukan di Microsoft Word. Oke. Setelah kalian tahu pengertiannya, kalian tahu manfaatnya, maka kalian pun harus tahu cara membukanya. Di sini ada 4 bagian atau 4 langkah yang harus kalian ingat cara membuka Microsoft Word di komputer. Oke nah ya, cara membukanya di komputer. Yang pertama, arahkan kursor Anda ke bagian Start. Pada saat kalian klik atau kalian buka komputer, tampilannya akan kurang lebih seperti gambar di bawah ini. Satu yang mana nak? Itu. Kalian coba lihat gambar di bawah yang ditunjuk pakai tanda panah. Klik.
Itu adalah tombol start. Berarti tombol start itu letaknya di pojok kiri bagian bawah. Jangan kalian cari di bagian atas kiri kanan, enggak. Start ada di pojok kiri bagian bawah. Oke. Yang pertama, arahkan kursor pada bagian start lalu diklik 1 kali. Yang kedua, setelah kalian pilih start, maka akan ada tampilan. Oke, udah jelaskan. Setelah kalian klik start, maka akan ada tampilan ini nih. Nih, ini namanya adalah kotak dialog. Pada saat kalian klik start, maka akan ada tampilan kotak dialog. Kalian pilih tulisan all program yang ada pada baris pilihan. Oke. Kliknya 1 kali saja. Setelah kalian pilih all program, maka akan muncul beberapa folder yang warnanya kuning. Ini nih. Nih, oke, Bude tunjuk. Ini nih, yang kuning-kuning ini nih. Nih, yang Bude tutup ini. Itu folder yang kuning-kuning itu namanya folder. Kalian cari di situ yaitu folder Microsoft Office. Cari di tulisannya folder Microsoft Office. Klik 1 kali. Dan pilihan yang keempat, pada saat kalian membuka folder Microsoft Office, maka ada beberapa isi di bagian folder itu. Kalian bisa geser ke bagian bawah. Lalu kalian cari tulisan Microsoft Word 2007 atau Microsoft Word 2010. Di sini yang kita pakai yaitu Microsoft Word 2007. Oke, Bude ulangi sekali lagi. Cara membuka Microsoft Word yang pertama, klik start. Yang kedua, pilih all program. Yang ketiga, pilih Microsoft Office. Dan yang keempat, pilih Microsoft Word 2007 atau 2010. Tergantung dari versi yang digunakan oleh komputer itu sendiri. Pada saat sudah kita lakukan langkah-langkah membukanya, maka tampilan Microsoft Word adalah seperti ini. Untuk materi selanjutnya, kita akan menjelaskan tampilan dari Microsoft Word itu sendiri. Tapi mesti diingat, cara membukanya tetap tahu. Pengertian juga harus tahu. Oke. Materinya udah boleh disampaikan 1 sampai 5. Dan untuk kalian, setelah selesai membuat video atau menonton video ini, untuk kalian buat ringkasan. Tahu ringkasan karena ambil bagian pokok yang penting-penting, yang menurut kalian penting dari video yang sudah Bude sampaikan ini. Sebenarnya video ini sudah Bude ringkas dari materi yang sudah diberikan. Ini udah sangat Bude ringkas sekali, jadi bisa kalian salin materinya di catatan, tulis yang rapi supaya nanti kalau seandainya ada soal bisa kalian cari di catatan kalian sendiri. Apa yang mesti kalian catat? Sejarah dari Microsoft Word. Yang kedua, pengertian dari Microsoft Word. Yang ketiga, manfaat dari Microsoft Word. Yang keempat, cara membukanya. Dan yang kelima, tampilan dari Microsoft Word 2007 itu sendiri. Untuk tampilannya, bisa kalian print gambarnya, atau kalian gambar kalau mau yang rapi. Tapi Bude pengennya sih kalian print aja, lalu kalian tempel di buku. Gunanya untuk apa itu? Nanti ada gunanya, nak.
nanti akan kita pakai untuk ke materi selanjutnya dari tampilan itu sendiri. Oke, itu saja tugas yang harus kalian lakukan. Budi ulang sekali lagi, tugasnya adalah meringkas tentang sejarah Microsoft Word, pengertian Microsoft Word, manfaat Microsoft Word, cara membukanya, dan yang kelima tampilannya. Ada 5 poin yang harus kalian catat. Tulis yang rapi, karena mungkin takutnya pada saat tugas videonya di grup udah terhapus, kalian nggak bisa cari jawabannya. Oke? Ditunggu catatan ringkasannya, kalian kerjakan di buku tulis sampai jam 6 sore. Jadi waktunya panjang ya. Tidak ada alasan tidak membuat. Oke anak-anak ya. Mungkin itu saja. Selamat pagi.